Segera setelah itu, Qin Yichen berkata, dan alamku 1% lebih tinggi darimu. Jadi aku tetap pergi. Kamu tetap di sini. Tetapi, Ziyun ragu-ragu. Dia tidak ingin berdiri di sini dan tidak bisa membantu bos sama sekali. Apa yang ingin dia lakukan? Qin Yichen tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana saya tidak melihat pikiran Ziyun? Kamu tinggal di sini. Sudah banyak membantu saya. Optimis tentang anjing tua. Tunggu saya mengambil Guts Festive. Ayo makan daging anjing untuk merayakannya. Ziyun mendengar ini, dan segera menoleh ke arah Yu Heng, dengan wajah galak, dan mengerti bahwa pengaturan bos adalah membiarkan dia melindungi Gunung Diezong. Namun, Qin Yichen tidak dapat membantu. Ziyun sangat kesal, dan segera menggertakkan giginya berkata, dalam hal ini, bos, Anda 10 juta. Hati-hati, mungkin saya akan menunggu Anda kembali. Saya telah merebus daging anjing. Qin Yichen tersenyum, dan dia menantikan ini. Tetapi dengan kekuatan Ziyun, jika Anda tidak mengekspos tubuh naga, sangat sulit untuk membunuh Yu Heng. Segera, Qin Yichen tidak lagi ragu-ragu, siluet ramping bangkit, dan terbang ke aula besar langit yang perkasa. Cita menjerit. Tuan muda, berhati-hatilah. Hai, melompat ke udara. Saya melihat siluet ramping terbang dari jarak 20 meter, tiba-tiba gemetar. Jin Yao melonjak dan mendarat. Dengan kedua kaki di tanah, suara guntur seperti guntur. Dan pemandangan ini benar-benar membuat Yuan Che menjadi sangat besar seolah-olah disambar petir. Bocah ini, tidak bisa menahannya. Dan bukan untuk mengambil kesempatan dari tetua Fa, tetapi untuk merebut token dari Shen Wuji Senior. Yuan Che kaget, bocah ini jelas sudah memiliki token. Dia tidak memberi makan nafsu makannya. Yu Heng juga terkejut, dan setelah sadar kembali, dia tiba-tiba berteriak, bajingan kecil, nafsu makanmu benar-benar tidak kecil. Aku harus mendukungmu hari ini. Teriak dingin. Yu Heng tiba-tiba menoleh, mencoba memanfaatkan keganasan, tetapi bertemu dengan mata naga ganas Ziyun. Anjing tua, aku berjanji pada bos bahwa sebelum dia kembali, dia akan merebus daging anjing. Jadi, sampai mati. Katakan saja. Siluet Ziyun bergerak, seperti naga yang membunuhnya, dan dia sangat terkejut sehingga kekuatan abadi melonjak menjadi serigala kekar. Pilih anak laki-laki berambut ungumu dulu, dan ketika bajingan kecil itu gagal, biarkan kakakmu bersatu kembali. Setelah beberapa saat, Ziyun dan Yu Heng berkelahi di luar aula besar. Tetapi Yuan Che menatap matanya, memikirkan apakah akan membantu. Tetapi tiba-tiba menyadari bahwa pemuda kurus itu menatapnya sambil tersenyum. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi membiarkan kulit Yuan Che tenggelam. Dia tahu bahwa begitu dia menembak dirinya sendiri, bocah itu tidak akan lagi memperhatikan kesempatan, dan bertarung dengan dirinya sendiri di tempat. Pada saat ini, Mei Wuyan, yang sedang menggigit giginya dan bergerak maju selangkah demi selangkah, tiba-tiba merasakan nafas yang kuat di belakangnya, dan matanya yang indah bergetar. Tuan muda Qin, apakah Anda bahkan ingin menangkap seseorang? Yang mengejutkan Wu Wuyan adalah dia berada di depan paksaan ini, tetapi dia terbang sekitar 10 meter jauhnya, dan pemuda di depannya berjarak 20 meter. Qin Yichen memandangi bayangan yang harum dan berkeringat, tetapi hanya tersenyum acuh tak acuh. Maaf Wuyan, di depan kesempatan, ada seseorang yang bisa melakukannya. Gigi Mei Wuyan menggigit lebih dalam, dan tiba-tiba dia tersenyum. Tetapi senyum ini berbeda dari yang menawan dan mempesona di masa lalu. Tetapi sangat kuat, seperti bunga yang tertiup badai. Kamu benar, jika kamu memiliki kemampuan, aku tidak akan kalah darimu. Saat berbicara, kaki giok Mei Wuyan memadat, perhatian terkonsentrasi sepenuhnya menolak paksaan, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Di belakangnya, kecepatan Qin Yichen luar biasa, dan setiap langkah bergetar. Pemaksaan pembangkit tenaga gatre alam benar-benar membuatnya seperti gunung yang berat. Tetapi siluet yang ramping seperti pedang tidak bengkok, melainkan lurus ke belakang, selangkah demi selangkah. Wajah cantik Mei Wuyan bermartabat, dan dia tiba-tiba menyadari suasana hati King Yuteng saat itu, yang sangat ingin melihat para pesaing selangkah demi selangkah. Namun, meskipun kamu kuat, aku tidak akan seperti rotan giok, melihatmu mengambil kesempatan. Pada saat ini, Wu Chang terkejut, lalu tiba-tiba tertawa aneh, dan sosok pendeknya terbang ke aula besar. Ambisi boneka bayi itu tidak kecil, tapi token ini, Patua juga sangat tertarik. Dia memiliki keluarga makhluk beracun. Meski dia sudah memiliki token, bukan berarti dia tidak bisa mengambil yang lain. Ketika Yuan Che melihat ini, dia melirik Ziyun dan Yu Heng, yang sekarang sedang bertarung, dan segera menggertakkan giginya. Dibandingkan dengan hidup dan mati Yu Heng, itu adalah tanda yang lebih penting baginya. Secara khusus, tembakan Wu Chang dan Qin Yichen membuat Yuan Che, yang awalnya ingin menonton pertunjukan dengan tenang, dan tidak ingin bersabar lagi. Nak, kamu sangat kuat. Kamu tidak memiliki nafsu makan seperti itu. Token ini, orang tua itu menerimanya. So. Kedua sosok itu berkedip, dan ternyata Wu Chang dan Yuan Che sama-sama terbang keluar dari jarak 2 meter sebelum jatuh.
Dua pembangkit tenaga dari 9 pencapaian besar lapisan surgawi saling memandang dengan dingin dan bersenandung, dan semangat juang di mata mereka tidak mau ketinggalan. Namun, dalam menghadapi penindasan yang penuh gejolak ini, dua kekuatan manusia abadi sangat ditekan. Saat ini, tidak ada niat untuk membunuh dengan tangan, tetapi untuk bersaing di depan token ini. Melihatnya, keempat siluet itu semuanya kuat. Itulah sebabnya banyak pembangkit tenaga listrik takut untuk membuat ide tentang token Shenwuqi. Dalam tubuh Mei Wuyan yang lemah, kekuatan yang jauh melampaui penampilan pecah. Dengan obsesinya sendiri, hanya token terakhir yang tersisa. Dia tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Di mata Yuan Che, itu adalah ambisi liar, didukung oleh 1000 liga kerajaan. Di matanya, hanya dia yang memenuhi syarat untuk mengambil token di satu tangan. Wu Chang juga penuh kekuatan. Semuanya adalah 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Dia benar-benar tidak takut pada Yuan Che. Dan Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, hanya membenamkan kepalanya ke depan. Seperti semua kekuatan, semua berkumpul di antara kaki itu. Hari ini, tidak ada yang lain, hanya untuk dia dan saudaranya, yang bisa menyimpan token. Bang bang bang. Aula besar menjulang tinggi, patungnya megah, dan tampaknya menghadap ke siluet jalan yang berusaha sebaik mungkin untuk berlari. Setiap kali saya melangkah maju, Qin Yichen merasa bahwa tekanan di pundaknya bahkan lebih berat. Tidak hanya di pundaknya, tetapi paksaan ini, yang tampaknya datang dari segala arah dan tampaknya tidak terlihat, tetapi itu cukup untuk membuat Golden Immortal berhenti dan berhenti. Berlutut. Meskipun paksaannya kuat, itu tidak lebih kuat dari yang terlihat di mata. Tampaknya karena persaingan yang ketat, saya melihat jalur siluet di aula besar, yang semakin dekat dengan target di depan Anda. Di dalam seluruh aula besar, terdengar suara keras menginjak aula. Ini adalah kompetisi yang sunyi tapi sengit. Saya tidak melihat cahaya pedang, tetapi saya mendengar suara guntur. Ke depan, banyak pembangkit tenaga listrik melihat ke aula besar. Semua bersorak untuk pemimpin tim masing-masing. Dan seiring waktu, Qin Yichen 4 orang sebenarnya sudah setengah jalan. Akhirnya, tubuh tercinta Mei Wuyan bergetar. Kaki batu giok tertegun, hampir seperti bibir merah, hampir berdarah. Tetapi sedemikian rupa, paksaan itu hampir membuat cabang bunganya bergetar. Benang sari layu. Di bawah jubah Yuan Che, jalur rambut biru emas sudah ditampilkan. Dan wajah seluruh orang juga menjadi seperti kera besar Fajra, dengan nafas seperti Yue dan langkah seperti awan.